Halo Bu, saya Cynthia Valentina dari 10 Akal 2 akan mengulas film berjudul Imperfect. Film ini diperankan oleh Jessica Milla sebagai Lara, Yasmin Safira sebagai Lulu, Reza Rahadian sebagai Dika, Karina Suwandi sebagai Debbie, Boy William sebagai George, dan disutradarai oleh Ernest Prakasa. Film ini menceritakan tentang isu permasalahan yang dialami oleh kebanyakan perempuan di masa sekarang ini, di mana seorang wanita diukur dari kecantikan dan bentuk badannya. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang bernama Lara yang bekerja di sebuah kantor kosmetik. Lingkungan pekerjaannya selalu meledek fisiknya yang memiliki berat badan berlebih. Lara juga mempunyai pekerjaan sampingan, yaitu mengajar anak-anak yang tidak bisa sekolah, yang hidupnya dikelilingi oleh tumpukan sampah atau pemulung. Lara terlahir dengan gen gemuk, warisan sang ayah. Berbeda dengan Lara, adiknya Lulu mengikuti gen ibu mereka, Debbie, yang merupakan mantan model. Ibunya sering menasihati Lara agar membatasi makannya, agar bentuk badan Lara bisa seperti adiknya Lulu. Selain itu, ibunya sering membanding-bandingkannya dengan sang adik Lulu. Semakin hari, teman-temannya semakin mengejek bentuk fisik dan berat badannya, yang membuatnya tertekan. Dia sering mendapat perlakuan tidak menyenangkan di kantornya dan juga di lingkungan sekitarnya. Di samping itu, dia memiliki seorang kekasih yang sangat tulus mencintainya, bukan karena fisiknya, tapi karena rasa nyaman dan cocok. Lara memiliki kekasih bernama Dika. Lara sangat bersyukur mendapat sosok kekasih seperti Dika, yang mencintai Lara apa adanya. Berbeda dengan nasib percintaan sang adik Lulu, kekasihnya yaitu George. Ia pacaran dengan Lulu hanya untuk sekedar menaikkan followers di Instagramnya saja, bukan karena tulus dan saling mencintai satu sama lain. Lingkungan pekerjaannya dipenuhi oleh wanita cantik berbadan ideal. Ia merasa tak pantas ada di lingkungan kantor yang penuh dengan wanita cantik. Posisi awal Rara di kantor menjabat sebagai manajer riset di sebuah perkantoran kosmetik. Rara mendapatkan tawaran kesempatan untuk menaikkan jabatannya di kantor kosmetik itu. Karena ada karyawan yang keluar dan ia diminta untuk menggantikan posisi karyawan itu. Tapi bos Lara, yakni Kelvin, mengharuskan Lara mengubah total penampilannya jika dia mau mengambil tanggung jawab baru itu. Namun, selain ia tak percaya diri, banyak teman-temannya yang tak mendukungnya, atau bahkan mengejeknya karena permasalahan berat badannya dan bentuk tubuhnya yang menurut mereka tidak pantas menduduki posisi yang lebih di kantornya. Setelah merasa sangat tertekan dan selalu dicemooh oleh rekan kerjanya maupun lingkungan sekitarnya karena masalah body shaming, kemudian ia mulai mendengarkan saran ibunya untuk mengubah pola makan dan lebih bisa merawat diri. Ia mulai bekerja keras untuk menurunkan berat badan agar memiliki tubuh yang ideal dengan cara nge-gym dan minum jus. Akhirnya, usahanya untuk menurunkan berat badannya selama 1 bulan penuh tidak sia-sia, karena Rara berhasil menjadi seorang wanita pada umumnya yang cantik dan mempunyai penampilan yang menarik, serta dilirik banyak orang seperti rekan kerjanya di kantor. Semenjak itu, sikap Lara terhadap teman dekatnya di kantor dan terhadap kekasihnya sendiri pun sangat berbeda jauh dan berubah drastis. Karena menurut kekasihnya sendiri, yaitu Dika, merasakan bahwa Lara yang sekarang tidak apa adanya dan tidak seperti yang dulu. Sampai-sampai pola hidupnya pun berubah. Lara sebenarnya menyadari bahwa hubungannya dengan kekasihnya maupun dengan teman dekatnya di kantor sedikit renggang, tapi ia masih tetap acuh akan keadaan tersebut. Sampai akhirnya terjadi kesalahpahaman antara Lara dan adiknya Lulu, yang sedang melakukan pemotretan bersama dengan kekasihnya Dika. Tak lama kemudian, mereka berdua baikan dan Lara memutuskan untuk memperbaiki semuanya hingga ia memutuskan untuk seperti sedia kala. Kelebihan dari film ini menurut saya sangat banyak.
Karena film ini memotivasi para wanita di luar sana yang mempunyai masalah dengan tubuhnya sendiri. Film ini juga memberi semangat. Dari film ini, saya mengambil beberapa kutipan kata yang sangat menginspirasi saya sendiri khususnya, yaitu 1. Cantik belum tentu bahagia. 2. Tidak perlu sempurna untuk jadi bahagia. 3. Cantik itu beragam. 4. Mencintai ketidaksempurnaan itu tidak apa-apa. 5. Teman yang baik mengenal kita sesungguhnya. 5. Timbangan itu menunjukkan angka, bukan nilai. Film ini menyadarkan kita dengan cara yang lembut untuk bertoleransi dengan segala perbedaan. Bukan sekedar ras, agama, tapi juga fisik. Film ini sangat menghibur, tidak membosankan, dan mengundang gelak tawa penonton. Masing-masing pemeran hampir semuanya mampu memainkannya dengan baik. Kelemahan dari film ini, menurut saya ada di geng 4 cewek yang ngekos di rumah kekasihnya Lara, yaitu Dika. Karena sebagian perkataan mereka yang kurang enak didengar, atau memakai bahasa yang kotor. Meski film ini disajikan untuk umur 13 tahun ke atas, dan mengundang gelak tawa penonton, tapi tetap saja tidak etis untuk didengar. Sebenarnya, di film ini mempunyai arti yang sangat besar. Namun, karena memang banyak menyajikan komedi, untuk beberapa momen sentuhan isu yang diceritakan jadi seperti tenggelam begitu saja, dan pesannya tidak terlalu tersampaikan dengan sempurna. Pesan yang paling penting dari film ini adalah ubah insecure jadi bersyukur. Karena pada dasarnya manusia itu beragam dan mempunyai keunikan, kelebihan, serta kekurangannya masing-masing dan tidak dapat disamakan dengan yang lain.